Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Farhaniawan dengan RP 15/2023-007. Dan pada soal pertemuan kelima kali ini kita diminta untuk mengerjakan dua soal. Di soal pertama di sini dijelaskan bahwa Dinas Transportasi Kota ingin membuat sebuah sistem digital untuk mengelola berbagai jenis kendaraan umum yang beroperasi di kota metropolitan. Setiap kendaraan umum di kota ini memiliki kemampuan dasar seperti berjalan, berhenti, dan mengangkut penumpang. Kayak di kata kuncinya. Lalu, namun setiap jenis kendaraan memiliki cara kerja berbeda-beda. Apa saja jenisnya? Misalnya bus berhenti di halte, taksi di mana saja, kereta di jalur rel. Karena perbedaan perilaku ini, sistem harus fleksibel untuk mengakomodasi berbagai jenis kendaraan yang akan terus berkembang. Yang diminta adalah membuat dua jenis kendaraan. Karena NIM saya ganjil 007, maka diminta untuk membuat taksi dan angkot. Ini kita skip. Lalu membuat program simulasi interaktif yang meminta input dari pengguna berupa jenis kendaraan dan jumlah penumpang. Oke, ini berarti programnya inputan. Lalu menampilkan bagaimana kendaraan tersebut berjalan, mengangkut penumpang, dan berhenti dengan perilaku berbeda tergantung jenis kendaraan. Ini untuk output yang akan dihasilkan. Baik, di sini kita sudah membuat folder dari sistem kendaraan, lalu package-nya ini Dinas Transport. Di kendaraan pertama kita deklarasi dulu namanya abstrak. Kelas abstrak bernama kendaraan, public abstrak kelas kendaraan. Lalu metode abstraknya berjalan wajib diimplementasikan oleh subclass-nya. Ada berjalan, terus ini berhenti, lalu ada mengangkut. Kalau mengangkut, karena kendaraan nanti mengangkut yang dibutuhkan datanya itu jumlah penumpang, maka di sini integer jumlah penumpang. Lalu yang selanjutnya subclass taksi. Di sini ada turunan dari kelas abstrak kendaraan. Subclass dari kendaraan tuh ada taksi, ada angkot. Di sini ada public class taksi dari kendaraan, turunan dari kendaraan. Lalu implementasi metode abstrak yang berjalannya. Di sini public void berjalan. Lalu untuk printnya ini taksi berjalan di jalan umum, menampilkan bahwa taksi berjalan di jalan umum. Pemberhentiannya taksi berhenti di mana saja, bukan hanya di halte atau di stasiun sesuai dengan ketentuan di soal. Lalu override di sini public void mengangkut, untuk mengangkut nanti integer jumlah penumpang. Nah, di sini nanti di printnya menampilkan jumlah penumpang yang diangkut oleh taksi, pengangkut, jumlah penumpang yang diinput, penumpang taksi. Lalu untuk angkot bagaimana? Kelas angkot sama turunan dari kendaraan, override public void berjalan, lalu berhenti. Nah, kalau angkot kita karena tadi tidak ada ketentuan ya, jadi menampilkan bahwa angkot berjalan mengikuti rute tetap. Di rute tetap, angkot itu kan ada beberapa, ada yang rute ke sini, berarti rutenya tetap. Lalu angkot berhenti di titik tertentu. Nah, ini sampai pemberhentian terakhir lah. Lalu di sini mengangkutnya sama. Lalu kita ambil semua di simulasi kendaraan. Import Java Auto Scanner, ini untuk mengimport kelas scanner untuk input penggunanya agar ada input dan. Lalu public class simulasi kendaraan, karena namanya simulasi kendaraan. Lalu public static void main, ini membuat scanner untuk membaca input dari penggunanya. Lalu meminta input jenis kendaraan dari pengguna. Di sini pilihannya ada dua, taksi atau angkot. String jenis sama dengan scanner next line. Nanti dibaca inputan yang kita masukkan jenis kendaraannya. Lalu setelah kita menginput dari jenis kendaraan, kita diminta untuk input jumlah penumpang. Masukkan jumlah penumpang, lalu di read lagi integer jumlah, scanner next integer. Deklarasi variabel, di sini kendaraan untuk menyimpan objek kendaraan yang dipilih. Kendaraan. Lalu untuk if else ya, logikanya menentukan kendaraan berdasarkan input penggunanya. Jika ini taksi, maka kendaraan sama dengan new taksi, buat objek taksi. Lalu, jika jenisnya angkot, maka buat objek angkot. Jika tidak keduanya, maka pesan akan ditampilkan. Jenis kendaraan tidak valid. Lalu return, keluar dari program. Untuk menampilkan simulasi kendaraan yang dipilih tadi, nanti ada gini dulu nih, biar mempercantik simulasi kendaraan. Lalu kendaraan berjalan, metode berjalannya dipanggil pada objek kendaraan.
Lalu metode mengangkutnya juga dipanggil dengan jumlah penumpangnya nih. Lalu metode berhenti juga dipanggil pada objek kendaraan. Lalu scannernya ditutup untuk mencegah memori leak. Sekarang kita coba untuk simulasinya, kita run file di sini di main. Oke, kita coba taksi. Jumlah penumpangnya berarti taksi sekitar 4 lah. Tuh, outputnya simulasi kendaraan, taksi berjalan di jalan umum mengangkut 4 penumpang, taksi berhenti di mana saja. Lalu kita coba run lagi, misalkan pengen angkot 10 lah ya. Angkot jumlah penumpangnya 10. Simulasi kendaraan, angkot berjalan di rute tetap mengangkut 10 penumpang angkot. Angkot berhenti di titik tertentu. Itu untuk nomor 1. Lalu selanjutnya kita ke sistem penggajian, folder sistem penggajian. Untuk nomor 2 kita baca dulu soalnya. Sebuah perusahaan teknologi yang sedang mengembangkan sistem penggajian digital untuk seluruh pegawainya, 3 jenis karyawan. Oke, ini paling kelasnya nanti. Karyawan tetap menerima gaji tetap ditambah bonus berdasarkan masa kerja. Setiap tahun mendapat bonus tertentu. Lalu ada kontrak, ada freelance. Setiap karyawan memiliki data pribadi, nama, ID, dan gaji dasar, namun cara menghitung total gaji berbeda tergantung jenisnya. Manajemen ingin sistem ini dirancang dengan baik agar jika di masa depan ada jenis karyawan baru, sistem bisa diperluas dengan mudah. Buat sistem tersebut menggunakan abstract class. Oke, abstract class lagi untuk menggambarkan karyawan secara umum dan masing-masing jenis karyawan diimplementasikan sebagai subclass. Kamu juga diminta untuk membuat program utama. Oke, ini mainnya, daftar karyawan mahasiswa dengan NIM ganjil. Oke, berarti kita akan membuat tetap dan kontrak karena kita NIM-nya 007. Kita masuk ke karyawan. Buat dulu kelas karyawan. Bukan RPL ya, bukan kelas karyawan RPL. Ini kelas karyawan, kelas abstrak karyawan, public abstrak kelas karyawan. Lalu atribut yang umum dimiliki oleh semua karyawan tadi nama, ID, gaji dasar. Ini protected double. Kalau ini string ini double. Lalu konstruktor untuk menginisialisasi atribut-atribut di atas. Sip. Public karyawan, ini string namanya, ID-nya, double, gaji dasar. This nama sama dengan nama, this ID, this gaji dasar, gaji dasar. Metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh subclass, karyawan tetap atau karyawan kontrak, public abstrak double hitung total gaji. Lalu getter method untuk mengambil nilai atribut nama di sini, public string get nama, return nama. Untuk ambil ID, get ID, return ID, gaji dasar. Nilai atribut gaji dasar berarti get gaji dasar, return gaji dasar. Karyawan tetap, baik. Di sini karyawan tetap subclass turunan dari karyawan, extends karyawan. Atribut tambahan khusus untuk karyawan tetap di sini private integer masa kerja, tadi sesuai dengan soal ya kalau nggak salah di karyawan tetap. Itu berdasarkan masa kerja. Masa kerja dalam tahun, lalu private double bonus per tahun. Di sini konstruktor untuk menginisialisasi atributnya, string nama, ID berarti tambah ini, masa kerja sama double bonus per tahun. Super. Nama, ID, gaji dasar. Ini untuk manggil kelas induk yang tadi di awal, nama, ID, gaji dasar. Lalu ini kita inisialisasi lagi karena ini baru kan ya. Masa kerja terus bonus per tahun. Lalu implementasi metode hitung total gaji untuk menghitung total gaji karyawan tetap. Override di sini public double hitung total gaji, rumusnya total gaji sama dengan gaji dasar plus masa kerja dikali bonus per tahun. Return gaji dasar plus masa kerja dikali bonus per tahun. Untuk karyawan kontrak, extends dari karyawan, atribut tambahannya jumlah jam kerja sama upah per jam. Jumlah jam kerja dan upah per jam. Lalu konstruktor untuk menginisialisasi ininya, ini yang dari awal, dari tadi. Dan this nama, nah ini super dari kelas karyawan, induk. Lalu ini baru lagi jumlah jam kerja, upah per jam. Lalu di sini rumusnya total gaji sama dengan jumlah jam kerja dikali upah per jam, jumlah jam kerja dikali upah per jam. Ini mainnya. Pertama kita import kelas ArrayList dulu untuk menyimpan daftar nama karyawan, Lalu ada Java util list. Ini mengimport kelas list untuk membuat list umum. Kita buat kelasnya sesuai dengan namanya. Lalu public static void main. Di sini membuat list untuk menyimpan objek-objek karyawan. Ada list karyawan, daftar karyawan sama dengan new ArrayList. Ini berarti list baru.
Menambahkan beberapa data karyawan tetap dan karyawan kontrak. Oke, daftar karyawan.add karena ini sifatnya bukan inputan ya. Jadi nanti kalau kita run, outputnya bakal langsung sesuai dengan yang kita tentukan di codingan. Add new karyawan tetap, ada Alis. Ini berarti tadi apa? Sorry. Kita ke tetap ya, ini tetap. Berarti ID itu. ID-nya ini. Terus ini gaji dasar. Gaji dasarnya berarti 5 juta. Terus masa kerjanya 5 tahun gitu, sesuai dengan yang tadi. Ini karyawan kontrak berarti ini 0 teh berarti apa? 0 itu kontrak ya. Oh iya, ini 0 itu berarti jumlah jam kerja. 0 itu gaji dasar, sorry. 0 gaji dasar, jumlah jam kerja misalkan 160, upah per jamnya 50.000. Ini kan untuk rumus karyawan tetap. Ini karyawan tetap kontrak, sorry. Ini karyawan tetap. Lalu menampilkan informasi tentang setiap karyawan dan menghitung total pengeluaran. Double total pengeluaran sama dengan 0. Lalu ini sistem outprintln-nya daftar karyawannya. Lalu kita menggunakan iterasi for melalui setiap karyawan didaftar. For karyawan daftar karyawan, system.out nama karyawan, get nama, ID get ID, lalu jenis berarti get class get simple name, menampilkan jenis karyawannya tetap atau kontrak. Total gaji karyawan, hitung total gaji. Lalu ini sebagai pemisah atau mempercantik lah, total pengeluaran, menambahkan total gaji karyawan ke total pengeluaran. Karyawan hitung total gaji. Lalu ini untuk print total pengeluaran perusahaan sama dengan total pengeluaran. Kita coba run di sini. Nah, ini sesuai dengan yang kita tentukan. Alis ID-nya ini, jenisnya karyawan tetap, lalu total gajinya Alis itu berarti total gajinya 1 juta ya, 1 juta. Total gaji kan ya, itu total gaji. Nah, lalu di sini Bob itu karyawan kontrak, total gajinya di sini 128 juta. Charlie karyawan tetapnya 8.400.000. Begitu nanti outputnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.